Saudara-saudara ya, tadi menyanyi semua ibu-ibu pakai baju panjang. Saya juga pakai baju panjang karena kita merayakan Hari Ibu pada saat ini. Dan terima kasih kepada anak-anak, semua anak-anak dan semua bapak-bapak yang sudah memberikan puisi, ya, dan juga lagu pujian untuk kami semua ibu-ibu. Terima kasih untuk semuanya. God is good. And all the time. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan 3 minggu yang lalu ya, Ibu Shana Mami dia bilang begini. Saya sudah selama Lifehouse Church berdiri, pertama kali saya berbicara di depan ini membawakan personal ministry. Puji Tuhan. Dan saya ini Ibu non-cawangan selama kami bergabung melayani dengan jemaat Lifehouse, pertama kali saya berdiri di depan sini untuk membagikan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan sahabat ini saya memilih judul, ya, karena ini adalah Hari Ibu. Saya memilih judul ialah The Phenomenal Mother. Ibu yang fenomenal. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu yang hadir, bolehkah Anda memberikan definisi atau arti dari fenomenal? Boleh? Ada ibu-ibu? Fenomenal. Ibu yang luar biasa. Luar biasa. Ibu Berta sudah menjawab. Fenomenal artinya luar biasa atau hebat. Ya. Mari kita lihat dalam kamus Merriam-Webster. Di sana dikatakan fenomenal artinya extraordinary atau luar biasa. Kemudian arti berikutnya remarkable, berharga dan sangat mengagumkan. Kemudian berikut often used to indicate high quality atau sering digunakan untuk menyatakan kualitas yang tinggi. Jadi, ibu yang fenomenal adalah ibu yang luar biasa, ibu yang berharga, ibu yang sangat mengagumkan, dan ibu yang kualitas moralnya tinggi, luar biasa. Seorang ibu ya, ibu yang fenomenal. Dan saudaraku, satu kali di Manado ini, saya dan teman saya sedang bercakap. Kemudian ada satu ibu lewat. Kemudian teman saya dia katakan begini, "Hai Non, anak kenal tuh ibu sana?" Anda tahu, dia ibu yang hebat, ibu yang luar biasa. Wih, nggak tahu bagaimana. Bayangkan, dia mempunyai anak 12, dia urus sendiri. Wah, 12 saudara, 12. Dan semua anaknya dia kasih sekolah. Tidak ada yang nggak sekolah. Dia sudah bilang, satu yang tua sudah menjadi guru di SLA. Banyak aktif ya. Kedua, sudah tamat Unpra dan sudah bekerja di Timika. Ketiga, sudah menjadi pegawai negeri. Keempat, sudah kerja di hotel. Kelima, dan seterusnya. Saudara, terakhir SMA. Anda lihat ke ibu sana, bacaan masih steril. Wah, memang masih kuat. 12 anak. Dan waktu itu saya teringat ibu saya. Ibu saya, saudara, 34 tahun. Anak 10. Boleh? 34 tahun, anak 10.
Dan anak ke-10 dia diam. Kenapa? Karena melahirkan. Dan anak yang dilahirkan pada waktu itu meninggal dunia juga. Dan saudara, saya hanya 2, tetapi saya tidak mampu urus ini 2 anak itu. Menangis saya, saudara, waktu itu karena 1 tahun lebih sudah lahir itu saat. Jadi memang luar biasa ya ibu. Mari kita lihat sekarang seorang ibu yang luar biasa yang ada di dalam kitab suci yang terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 21. Dia adalah seorang ibu yang bernama Hana. Sudah tahu cerita tentang Hana. Dan menurut pengalaman Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 21 ada 3 prioritas hidup seorang ibu yang fenomenal. Mari kita lihat. Apa yang pertama? Mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan. Kebudayaan di zaman dulu, kalau istri itu tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, maka suami itu bisa kawin lagi. Dan sekarang suami dari Hana adalah Elkana, dan dia mempunyai 2 istri. 1 Hana, istri pertama, kemudian 2 Penina. Dan Penina Anda tahu siapa dia? Dia adalah pembantu rumah tangga dari Hana dan Elkana. Dan karena Hana mandul tidak bisa mempunyai anak, jadi Elkana dia mengambil Penina sebagai istri kedua. Dan istri kedua ini, Penina, dia mempunyai anak. Dan setelah dia mempunyai anak, apa dia? Bangga, jadi sombong. Dia pandang enteng itu Hana sebagai majikan pertama. Dia di apa? Diejek, ya saudara. Dia dihina. Bukan cuma itu, bukan dihina, diejek. Dia menertawakan. Kalau orang Manado bilang, dia sosere. Dia sosere akan kesedang itu Hana. Bukan cuma sosere, dia tertawa akan lagi. Itu ngana. Dulu ngana, tapi bos sekarang kita punya anak. Sekarang ngana tuannya ada anak. Saudara, kalau saudara dengar itu, bagaimana terang? Sedih, susah, atau senang? Pasti susah. Kalau Anda lihat ceritanya, Hana sangat susah. Dia sangat sedih. Dia menghadapi masalah yang sangat serius, saudara. Dan pada saat itu, ketika Hana menghadapi masalah, dia mencari siapa? Cari Tuhan. Saudara, dia cari Tuhan. Dia tidak cari siapa-siapa. Dia tidak cari teman bakar lota. Dia ceritakan dia punya masalah. Tidak, saudara. Dia cari Tuhan. Bukan cuma itu. Dia tidak cari apa yang lainnya. Dukun. Dia tidak cari dukun. Saudara, pengalaman kakak saya, pada waktu dia punya anak kedua, sudah berumur kira-kira 6 tahun, dia dapat kejang-kejang, panas. Kemudian mereka bukan berdoa cari dokter, mereka pergi ke dukun. Kemudian apa dukun bilang? Kasih bebale, kaki di atas, kepala di bawah itu. Sedang mata tinggi, saudara, dia suruh kasih bebale kaki dia. Dan sampai sekarang ponakan saya itu cacat, tidak bisa jalan sempurna, dia begitu sudah. Dan bicara, padahal anak itu pintar, bicara sudah jadi
seperti bodoh-bodoh lah begitu. Kenapa? Karena cari dukun. Kalau Anda tidak bisa jangan cari dukun. Dia cuma mau bilang bapak nak telur 2. Tu telur sepusu dia nyanyi daripada anak saudara. Jadi jangan cari. Hana dia cari Tuhan, ya, berdoa dengan susah, dengan sedih. Dia berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma berdoa, saudara, dia menangis. Dia menangis. Bukan cuma menangis, saudara, sampai terseduh-seduh. Sudah bayangkan, berarti memang susah di hati sekali. Tuhan, susah di hati. Kalau lihat ibu-ibu menangis, kalau sudah terseduh-seduh, berarti susah di hati sekali. Di bapak-bapak perhatikan, jangan sampai tuh ibu-ibu sampai menangis terseduh-seduh. Langsung buju jokong sayang-sayang. Amin. Bapak-bapak, amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Lanjut. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bagaimana saudara kalau kita mencari Tuhan? Berdoa. Berdoa yang bagaimana? Doa pribadi di mana saja, pagi, subuh, siang, malam, dan di mana tempat di mana Anda bisa berdoa, Anda berdoa. Saya saudara, waktu kerja sebagai wartawan, saya tidak bisa berbicara dengan baik. Setiap kali saya mau masuk di kamar dia, saya pergi dulu di WC. Lalu saya berdoa di sana. Oh, saya menangis berdoa karena saya tidak bisa bicara dengan baik. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Pada waktu saya berbicara, mereka bisa mengerti, dan mereka berbicara, saya bisa mengerti. Sudah saya terakhir, saya tidak bisa berbicara, tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih akal budi pada saya bisa berbicara walaupun belum sempurna, saudara. Kadang-kadang belum 100%, tapi oh ya, yes, I know. Saya tidak tahu 100%. Kemudian doa keluarga, buat perbaktian keluarga, baik pagi maupun malam. Oke? Itu cara mencari Tuhan, ya. Kemudian pena inspirasi mengatakan, kekhawatiran kecil dan kebingungan kita maupun masalah yang lebih besar, apapun yang muncul yang mengganggu atau menyusahkan kita, hendaknya kita membawanya kepada Tuhan dalam doa. Jadi saudara, masalah kecil atau besar, bawa itu kepada Tuhan, bergumul, minta pada Tuhan, berdoa. Oke? Kemudian berikut cara bagaimana kita cari Tuhan, pergi beribadah di gereja. Tuhan, saudara-saudara, kalau Anda datang ke gereja, Anda bisa mendapatkan berkat, ya, baik sesama maupun berkat rohani yang Anda bisa bawa pulang. Kemudian ketiga, baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Ada beberapa ibu saya dengar mereka sudah selesai baca itu Alkitab. Puji Tuhan, itu adalah cara yang terbaik mencari Tuhan. Kemudian keempat, penyanyi, memuji Tuhan atas kebaikannya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini pintar-pintar menyanyi, suka menyanyi. Saya tidak pintar, tapi karena saya suka untuk memuji Tuhan, karena Tuhan kasih suara yang walaupun tidak baik tapi bisa memuji Tuhan. Amin. Kemudian berarti ibu yang fenomenal akan terus mencari Tuhan baik di waktu susah maupun dalam keadaan senang. Jadi saudara, cari Tuhan itu jangan kalau Anda senang susah, ya. Jangan kalau Anda susah. Di waktu senang pun
Anda harus tetap berdoa mencari Tuhan agar Tuhan memberkati Anda. Kemudian janji Tuhan pada Mazmur 34 ayat 19, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Matius 7 ayat 7, Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Saudara, minta. Waktu kami baru kawin, kami suka sekali anak perempuan, anak pertama. Kita minta, saudara, minta ke Tuhan kalau boleh kasih perempuan. Tuhan kasih perempuan. Walaupun 2 hari kemudian saya mau melahirkan, waktu pemeriksaan mereka bilang, oh laki-laki. Kenapa laki-laki, suster? Karena itu pusat timbul katanya. Jadi kalau timbul itu anak laki-laki. Tapi saudara, saya tidak dengar itu. Saya tahu kita ada minta karena ada berdoa. Lahir anak pertama perempuan. Puji Tuhan, saudara, karena ada minta. Jadi belum tentu yang dokter itu bilang betul. Contoh saya, dia bilang laki-laki, ternyata perempuan. Anak kedua minta laki-laki, Tuhan kasih. Jadi mintalah, maka Tuhan akan diberikan. Kemudian kedua, ya prioritas kedua, memberikan persembahan berharga bagi Tuhan. Apa itu, saudara? Menurut Hana, dia membuat nasar untuk persembahkan sesuatu kepada Tuhan jika Tuhan mengabulkan doanya. Saudara, apa yang dia punya nasar? Dia punya komitmen. Jika Tuhan mengaruniakan dia anak, ia akan persembahkan anak itu kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Itu nasar dan komitmen dari Hana. Dan kami baca, ya kita boleh baca 1 Samuel 1 ayat 11. Ini nasar dari Hana, ya. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dengar baik-baik, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Saudara, dia minta anak laki-laki itu perempuan? Laki-laki. Dia minta anak laki-laki. Dan itu nasar atau komitmen dari Hana. Kalau Tuhan kasih anak laki-laki kepada saya akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Luar biasa, ya. Mari kita lihat apa itu nasar. Janji setia, janji yang sungguh-sungguh. Saudara, pada waktu kami tiba di tempat ini, kami belum tahu apa yang menjadi. Oh, Bapak, ibu Seri punya suami, Yoke, dia bilang begini, mesti ambil kimek. Kalau nyanda tidak bisa kerja di sini. Belajar. Kemudian ujian lulus. Kita empat lulus. Suami saya, Karmen suaminya lulus. Kemudian lamar kerja. Sekarang cari kerja. Kami berdoa, Tuhan. Kalau sebelumnya kami berdoa, kalau Tuhan kehendaki kami lulus dan bekerja di tempat ini, Tuhan berikan kami pekerjaan. Dan gaji pertama kami akan berikan itu seluruhnya kepada Tuhan. Itu. Dan betul, saudara, kami tidak ada masalah cari kerja, tidak ada masalah sahabat. Mereka tanya, oh tidak, kami bekerja Minggu sampai Kamis, Jumat
Sabtu itu no way. Dan itu terjadi, saudara. Tidak pernah hari Sabat. Dan kedua, kami ada rumah kecil, tetapi kita bikin kamar-kamar, kemudian mahasiswa tinggal di situ, kemudian mereka bayar setiap bulan. Dan kami berdoa, Tuhan, rumah ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki rumah ini, Tuhan berikan anak-anak untuk datang ke tempat ini. Dan pendapatan pertama kami akan berikan seluruhnya kepada Tuhan, 100%. Tidak, itu janji sudah, jadi harus berikan. Dan betul saudara, datang COVID-19, semua mahasiswa yang tinggal dekat suruh pulang, di asrama dan juga di kos-kosan suruh pulang, tidak ada yang tinggal. Saudara, tempat kami tempat tinggal untuk mahasiswa kos-kosan itu penuh, saudara. Selama COVID penuh. Justru anak-anak tanda tanya. Karena apa, saudara? Tuhan ada kirim anak-anak dari jauh. Anak-anak dekat nggak ada yang tinggal di situ. Dari jauh semua. Itu sebabnya tidak pulang mereka. Cuma yang dekat-dekat yang pulang. Kemudian satu kali Bapak mantan rektor Tommy Mabuk dengar, bagaimana menipir Ford, ada orang, oh Ford sir, wah hebat, tuh orang kira kosong-kosong, dia juga tempat-tempat ada kosong-kosong, dan ya sir, puji Tuhan, ada sekarang. Nah ini dia, rahasia Tuhan memberikan anak-anak dari jauh untuk datang. Kenapa? Karena kita berjanji pada Tuhan, 100% kita akan berikan kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Mari kita lanjut. Kemudian prioritas ketiga, setia kepada suami dan keluarga. 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 20. Hana terus menerus berdoa. Ya, dia pergi ke Ka'bah waktu itu, dan di sana ada Imam Eli. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan saudara, dia berdoa tanpa suara. Hanya komat kamit mulutnya, tanpa suara. Saudara, berarti dia berdoa. Waktu Imam Eli mabuk dia anu, gila dia. Imam Eli berdekat dia. Minum anggur dia. Kalau orang nado, semelap. Mabuk dia sedang mabuk dan tak tikus. Lalu ini Hana dan begini. Tuanku Imam Eli, saya bukan pemabuk. Saya bukan perempuan jahat. Ya, dia katakan, saya bukan peminum anggur, melainkan saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Berarti dia lagi bercurhat ke Tuhan dengan tanpa suara-suara, tanpa ada suara. Mungkin karena ada Imam Eli, jadi dia hanya komat kami. Begitu kan? Sampai Imam Eli, so gila itu. Itu. Dia sedang mencurahkan, bercurhat ke Tuhan. Dia isi hati, saudara. Bercurhat kalau misalnya ada masalah. Jangan pilih Pak, utama. Tapi pertama cuma pilih lagi itu masalah. So jadi pandang masalah, soleh lebar saja. Karena so tambah-tambah. Datang ke Tuhan, bercurhat ke Tuhan. Ya, bercurhat sampai kemudian dia bilang begini. Imam Eli, tuanku Imam Eli, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Anda bisa baca dalam 1 Samuel 1 ayat 16. Apa itu dursila ya? Pengertian dursila dalam konteks cerita ini adalah dursila berarti kelakuan buruk, jahat yang berkaitan dengan pemabuk. Jadi Hana menegaskan bahwa dia bukan seorang pemabuk, ya. Dia menjelaskan kepada Imam Eli. Arti kata dursila
menurut beberapa versi Alkitab. Dari New International Version, Drusilla adalah wicked woman, perempuan jahat. Kemudian New American Standard Bible, Drusilla adalah worthless woman, perempuan yang tidak punya harga diri, perempuan yang murahan, ya. Kemudian dalam kitab Apokrifa, Drusilla adalah morally based, perempuan yang rendah hati. Perempuan yang rendah moral, ya. Kemudian, jadi pada waktu itu Hana dia menegaskan kepada Imam Eli bahwa dia bukanlah perempuan jahat, dia bukanlah wanita murahan, dia bukanlah perempuan yang jalan, bukan perempuan yang tidak bermoral, melainkan dia adalah perempuan yang setia dan taat kepada suami dan keluarganya. Anda bisa baca itu dalam ayat 15 sampai 20. Upah dari kesetiaan dan tekun berdoa. Hana menerima upah dan kesetiaan dan ketekunannya berdoa kepada Tuhan. Setelah Hana meyakinkan kepada Imam Eli bahwa dia bukan seorang wanita yang dursila, Imam Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Anda bisa baca 1 Samuel 1 ayat 17. Saudara, keesokan harinya Hana dan Elkana mereka pulang ke rumah mereka di Ramah, dan ketika itu Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya. Pada waktu itu, saudara, Tuhan ingat kepada Hana. Apa yang dia minta? Apa yang dia minta, saudara? Seorang anak laki-laki. Dan betul, Tuhan ingat. Kemudian, setahun kemudian, maka mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu dinamai Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ada Bapak Samuel di sini? Samuel Sasoleh, bukan Samuel Sasoleh. Berarti itu Bapak Samuel Sasoleh, dia ke mama ada minta ke Tuhan. Betul? Mana Bapak Samuel? Puji Tuhan. Samuel artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kesimpulan, saudara. Pertama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 30. Sebagaimana Hana yang tadinya mandul dan tidak mempunyai anak, tetapi ketika ia bawa masalahnya itu kepada Tuhan dalam doa, Tuhan memberikan dia seorang anak. Amin, saudara? Amin, thank you. 2. Dari pengalaman pahit Hana, kita diingatkan untuk melatih kesabaran dalam menghadapi tekanan hidup dan tidak melupakan Tuhan baik ketika susah maupun dalam keadaan senang. Saudara harus sabar. Sabar, ya. Sabar, jangan terlalu cepat. Sabar. Berdoa kepada Tuhan terus menerus. Ketiga, mereka yang bergumul dengan masalah yang berat dan sulit dengan mengandalkan kuasa Tuhan pasti akan menemui sukacita dan kemenangan. Amin. Tuhan senang melihat ibu-ibu di Lighthouse ini yang mau berkorban untuk pelayanan bagi dia dan sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya. Amin.